selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunia. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 dengan muatan pelajaran IPS. Silakan kalian persiapkan diri kalian untuk menyimak video ini baik-baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia serta upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Baiklah, Bu Guru akan sedikit bercerita. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang pun menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Nah, pada bulan Agustus 1945, ternyata Jepang itu kalah dari sekutu. Kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda lalu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Nah, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan ini tujuannya semata-mata untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang sehingga dapat segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah melalui diskusi yang panjang, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi itu disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Hatta mengusulkan agar semua orang yang hadir dalam penyusunan naskah proklamasi menandatangani naskah tersebut. Namun, Soekarni mengusulkan agar naskah hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pembacaan teks proklamasi, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan peristiwa penting yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Indonesia juga telah menjadi negara yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan. Oleh karena itu, golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa Indonesia dan bukan pemberian dari bangsa Jepang. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa asing kembali ingin menguasai Indonesia. Namun, keinginan tersebut mendapat penolakan dari bangsa Indonesia.
Penolakan tersebut diwujudkan dengan perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi berjuang melawan penjajah. Bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi adalah sedikit cerita mengenai proses terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini yang akan Bu Guru bahas adalah mengenai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih. Saat ini tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial tujuannya untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam berjuang meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak pernah memandang adanya perbedaan baik agama, suku maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia itu bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan selalu menerapkan perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Nah, berikut Bu Guru berikan contoh perilaku-perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Dan yang kelima adalah menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Baiklah anak-anak, itulah materi yang bisa Bu Guru sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kita masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian semua harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.